Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan kita semua bisa terbebas atau bisa melewati masa pandemik ini. Kembali lagi di INC Talk dengan tema memahami pentingnya pelaporan SPT orang pribadi, khususnya karyawan atau pekerja. Hari ini saya Setiami Wanudia mendapat kesempatan khusus untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Bu Osti Melana. Beliau merupakan tax konsultan dari INC yang memiliki pengalaman seputar pajak yang cukup luas. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya nih, kenapa sih kok INC mengangkat tema mengenai pajak? Perlu teman-teman semua ketahui bahwa pelaporan SPT mengenai pelaporan SPT pribadi untuk orang pribadi khususnya paling lambat itu di 31 Maret. Jadi untuk kalian yang belum melaporkan pajak, ayo cepat lapor pajak karena orang bijak wajib lapor pajak. Oke, udah tersambung langsung dengan Bu Osti di seberang sana. Halo Bu Osti, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik. Gimana nih, Mi, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Osti, aku tadi sudah menerangkan atau menjelaskan nih sama teman-teman semua kalau pelaporan pajak SPT tahunan itu paling lambat 31 Maret ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Oke. Tapi aku sendiri nggak tahu nih Bu sebenarnya SPT itu apa sih? Terus wajib nggak sih Bu gitu? Mungkin Ibu bisa menerangkan. Oke, jadi SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan yang merupakan sarana pelaporan pajak tahunan. Untuk orang pribadi itu jatuh temponya akhir bulan ini ya, 31 Maret. Kenapa sih kita harus lapor pajak? Kan perusahaan udah lapor. Itu buat karyawan yang bekerja ya, pasti bertanya-tanya, loh perusahaan udah lapor, ngapain lagi kita laporin gitu kan? Nah, karena sistem perpajakan Indonesia itu menggunakan sistem self-assessment, itulah kenapa kita wajib melaporkan laporan pajak kita, tahunan kita ke kantor pajak. Jadi nanti pada saat disinkronisasi antara perusahaan sama laporan pribadi kita itu sama. Itu alasannya. Oke, Bu Osti, bukannya untuk laporan ini kan hanya untuk PT atau perusahaan. Mungkin yang saya tahu nih Bu, ada PPh 21, PPh 23, PPh 26 atau mungkin PPh lainnya ya. Nah, Bu, untuk eh, SPT ini sendiri ada formulirnya nggak Bu? Atau mungkin Ibu bisa dijelasin nih biar teman-teman kita semuanya tahu tuh. Untuk laporan pribadi itu ada 3 macam formnya, ada 3 jenis. Jadi tergantung penghasilan dia. Satu itu 1770 SS, itu artinya sangat sederhana. Biasanya yang menggunakan form ini yang penghasilannya kurang dari 60 juta satu tahun. Terus yang kedua itu 1770 S atau sederhana. Itu yang penghasilannya lebih dari 60 juta setahun atau dia punya penghasilan tuh dari 2 atau lebih pemberi kerja. Misalnya dia kerja di PT A terus kerja lagi di PT B, nah dia menggunakan 1770S. Terus satu lagi 1770 itu untuk pengusaha entrepreneur yang penghasilannya uh, dia dagang gitu ya, dia penghasilannya enggak dari satu pemberi kerja gitu, itu bisa menggunakan 1770. Terus Bu Osti nih, ada juga untuk formulir itu sendiri nih Bu Osti, ada nggak sih data-data yang perlu kita siapin dan kalau boleh tahu juga apa aja yang harus kita siapin Bu? Untuk karyawan kita bisa minta ke perusahaan tempat kita bekerja itu bukti potong yang namanya formulir 1721A1. Itu kalau swasta. Kalau dia pegawai negeri sipil itu 1721A2. Nanti biasanya sih setiap akhir tahun karyawan akan dibagikan bukti potong itu karena karyawan punya kewajiban untuk melaporkannya dalam laporan pajak tahunannya. Oke, jadi untuk laporannya sendiri itu ada perbedaannya ya Bu ya, ada yang pegawai, terus ada yang PNS juga gitu ya Bu ya.
Nah mungkin teman-teman nih semuanya, karena ini kan udah di pertengahan Maret nih, apalagi nanti pelaporan pajak itu di tanggal 31 Maret ya Bu ya. Ada cara sendiri nggak sih Bu untuk melaporkannya, dan susah juga nggak sih Bu? Maksudnya biar kita nih anak-anak milenial lebih rajin gitu Bu untuk melaporkan pajaknya. Sebenarnya sih ini gampang ya. Cara pelaporannya gampang, mudah sekali. Jadi dia tuh ada tiga pelaporan menggunakan ISPT, e-form, dan e-filing. Tapi kalau sekarang kita udah nggak sebut lagi ISPT ya, karena sejak tanggal 28 Februari kemarin itu udah ditutup, jadi nggak bisa lagi. Sekarang kita menggunakan laporannya menggunakan e-form dan e-filing. Itu gimana sih e-form dan e-filing? Kita harus login di DJP online. Gimana bisa login? Jangan lupa, kita harus buat e-fin dulu. Kita harus punya e-fin. Kalau yang selama ini pakai ISPT itu lapor langsung ke kantor pajak. Kalau ini melalui portal DJP, gitu, melalui websitenya. Tapi harus punya e-fin. Susah nggak ngajuin ya? Ngajuin aja, itu nggak susah kok. Ngajuin e-fin ke kantor pajak, seperti itu. Habis itu nanti kita udah tinggal lapor aja secara online. Jadi nggak usah repot-repot lagi ke kantor pajak, gitu ya. Dan mudah isinya. Iya. Betul. Nah, Bu Osti, ini mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu nih, atau mungkin nih amit-amitnya Bu ya, kalau misalnya mereka sampai lewat melaporkan pajaknya, ada sanksinya nggak sih Bu kalau kita lewat lapor pajak? Kalau sanksinya berdasarkan Undang-Undang KUP tahun 2007 di pasal 38 ayat 1 itu ya, itu ada sanksinya, sanksi atas keterlambatan. Telat lapor itu cuma 1 kali sih dikenakannya, jadi 100.000. Jadi mau yang tahun ini nggak lapor, lapornya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya cuma 100.000. Cuma kalau dalam laporan pajak dia ternyata menyebabkan kurang bayar, nah itu ada perhitungan bunganya itu maksimum 24 bulan, seperti itu. Tapi jangan salah loh ya, ada sanksi ini juga, pidana penjara. Jangan gara-gara kita nggak lapor pajak, kita kena sanksi pidana 3 bulan penjara. Gimana tuh? Jadi lebih baik kita lapor. Kalau kita tahu informasinya, kita punya bukti potongnya, kita tinggal lapor aja. Kita lapor supaya penghasilan kita terikot. Kenapa sih kok kita perlu juga ngelaporin itu? Karena apa? Kita perlu melaporkan harta kita itu sebenarnya. Dari penghasilan yang kita terima, kita pasti akan punya harta kan gitu. Kita punya suatu saat nanti mungkin kita beli mobil, kita beli rumah. Nah, nanti itu kita nggak tahu tuh dari mana penghasilannya kalau kita nggak pernah lapor pajak setiap tahun gitu loh. Jadi sebaiknya kita lapor pajak kita setiap tahunnya supaya pada saat kita beli harta, kita memperoleh harta yang harus kita laporkan juga, itu udah sesuai, seperti itu. Berarti ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah ya Bu ya? Iya, betul. Ya, untuk teman-teman semua nih, jangan lupa loh lapor tuh pajaknya, jangan sampai kelewatan. Cuma karena dendanya 100.000, nanti aja nggak kayak gitu ya Bu Osti ya, karena kan ada sanksi pidananya juga ya. Wah, betul. Berarti kan dengan sengaja tuh. Kalau kayak gitu berarti dengan sengaja nggak mau melaporkan pajak karena sanksi cuma 100.000. Aduh, jangan tuh. Nanti sanksi pidana lu penjara. Sayang banget tuh Bu ya. Nah Bu Osti, kalau pengisian form untuk laporan SPT tahunan ini berdasarkan bukti potong itu seperti apa sih Bu? Apakah mudah atau malah sulit? Tergolong mudah ya. Kalau kita nanti terima bukti potong ini 1721A1 dari perusahaan, itu tinggal masukin angka yang di poin 14 itu diinput ke dalam ISPT kita. Kita tinggal masukin itu nilai peredaran penghasilan netonya. Itu aja yang kita masukin angka itu. Terus kita kurang bayar nggak jadinya? Enggak, kalau kita nggak ada cuma dari satu pemberi kerja, kita cuma satu aja gajinya, itu kita pasti nihil, nggak ada cuma melapor aja ya. Karena apa? Perhitungannya pasti sama gitu loh. Tinggal input itu aja sih di poin 14 ada penghasilan neto, itu yang kita entry ke dalam ISPT kita, ke dalam laporan pajak kita. Nanti pada saat lapor, kalau sekarang kan e-form ya, kita menggunakan e-form. Jadi kita download dulu, tapi jangan lupa ya, kalau e-form ini kita harus
download Acrobat Reader yang 32 bit. Walaupun laptop kita atau PC kita itu 64 bit, tapi kita harus cari yang 32 bit. Karena apa? Nanti nggak bisa kebuka tuh formnya. Gitu. Jadi cari yang 32 bit, kita install, baru kita bisa download itu e-formnya, baru kita bisa input. Seperti itu. Nanti di situ udah ada tuh isinya yang mana gitu. Tinggal kita input aja udah otomatis ngeling ya angkanya. Wah, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita udah banyak juga nih Bu Osti. Oke Bu Osti, boleh saya bacakan ya pertanyaannya? Kita pilih. Oh, iya. Ada yang nanya gini, Kak, misal dulu saya sempat bekerja sebagai agen asuransi, kemudian sekarang sudah tidak lagi, hanya sebagai ibu rumah tangga. Apakah saya tetap harus lapor pajak? Boleh Bu Osti dijawab. Oke, ya. Sekarang gini, pada saat sebagai agen asuransi, itu laporan pajaknya digabung dengan laporan suami atau tidak nih? Ya kan? Kalau ternyata laporannya masing-masing, ya kan? Laporan masing-masing berarti tinggal mengajukan, kan itu wajib lapor sebenarnya, tapi tinggal mengajukan permohonan bahwa sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi, sudah tidak melakukan sudah tidak ada penghasilan lagi gitu. Jadi laporannya nihil. Setelah itu nggak perlu lapor lagi, cuma mengajukan surat sekali aja. Gitu loh, mengajukan surat sekali ke kantor pajak, istilahnya pemberitahuan ya. Kalau tahun ini sudah tidak punya penghasilan, seperti itu. Setelah itu udah nggak usah lapor lagi kalau nihil sih. Oke, cuma ada pemberitahuan. Terus tuh ada lagi nih yang, iya, tetap pemberitahuan tetap ya Bu ya? Iya. Terus ada yang nanya lagi nih Bu, bagaimana cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi bagi orang yang sudah menikah? Mungkin Bu, banyak nih milenial yang sekarang itu banyak yang baru nikah ya Bu ya, dan udah gitu kan tadinya dia sendiri nih bayar pajaknya. Nah terus tiba-tiba ada pajak penghasilan, itu gimana tuh Bu? Oke, jadi sebelumnya nih pasti udah punya NPWP masing-masing ya, karena kalau kerja sekarang kan harus punya NPWP syaratnya ya. Kalau zaman dulu masih bisa tuh kita nggak punya NPWP kita kerja gitu. Kalau sekarang kan rata-rata perusahaan minta NPWP-nya mana gitu kan. Nah ini pada saat menikah artinya masing-masing pasti punya NPWP dong, pasti punya kewajiban masing-masing seperti itu. Di sini ada dua pilihan. Wanita bekerja itu punya pilihan, memilih untuk tetap melaporkan sendiri atau memilih untuk bergabung dengan suaminya. Nah, kecuali dalam pernikahan mereka itu mereka ada perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian pisah harta. Kalau yang melakukan perjanjian pisah harta, artinya apa? Laporannya nggak bisa bergabung dengan suami dong, harus lapor masing-masing ya. Jadi tetap lapor masing-masing itu kalau yang pisah harta. Kalau yang tidak, gimana Bu? Kan saya punya NPWP sendiri, suami sendiri. Terus gimana jadi satu laporan dengan suami? Bisa. Jadi NPWP kita ajukan penghapusan NPWP untuk istri. Setelah itu ajukan penggabungan NPWP dengan suami. Jadi nanti yang keluar cuma satu NPWP tuh. NPWP suami tapi ada keterangannya di bawahnya nama istrinya. Gitu. Tapi nomornya sama. Itu nggak masalah juga, itu bisa. Jadi ada dua ya, boleh ikut suami dengan penggabungan atau tetap deh masing-masing aja lapornya. Tapi kalau lapor masing-masing jangan salah juga, di akhir tahun ada perhitungan gabungan yang nantinya diproret berapa sih PPh kurang bayarnya di masing-masing laporan seperti itu. Oke, terus Bu, ini melanjut pertanyaan lagi nih Bu. Ada jumlah tanggungan yang bisa menjadi pengurangan penghasilan kena pajaknya Bu? Oh, udah pasti dong. Itu yang namanya istilahnya apa dalam perhitungannya? Penghasilan tidak kena pajak. Kalau pernah dengar PTKP gitu ya. Jadi ada batasan ya. Tanggungan anggota keluarga adalah itu anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak cuma tiga orang untuk setiap keluarga. Jadi sedarah lurus apa sih? Sedarah lurus itu ayah, ibu, anak kandung. Terus semenda lurus apa? Mertua, anak tiri, ya kan? Tapi
yang dalam satu kakak ya. Jangan orang tua kita kakaknya berbeda dengan kita mau nanggung gitu loh. Atau ada surat keterangan sampai di tingkat kecamatan kalau mengakui PTKP itu menjadi tanggungan kita. Kalau orang tua itu menjadi tanggungan kita. Misalnya untuk perempuan wanita yang bekerja yang sudah bersuami tapi suaminya nggak punya penghasilan nih, ya kan? Berarti kan atau suami sudah meninggal gitu kan? Suami sudah meninggal, anaknya ada 2, bisa nggak sih dia menanggung anaknya gitu kan? Itu bisa harus dapat surat keterangan dulu sampai kecamatan. Kalau tidak, perempuan itu dianggap statusnya TK 0 gitu loh. Itu sama, maksudnya tidak kawin dan tanpa tanggungan. Karena apa? Kenapa sih kok nggak fair banget ya? Ya nggak mungkin dong. Suami nanggung anak, terus istri juga nanggung gitu loh. Berarti PTKP-nya double dong, ya nggak? Jadi kan kalau udah istri ya udah nggak ada tanggungan gitu loh. Suami ya ada tanggungannya. Cuma kalau istri mau jadi ada tanggungan, harus ada surat keterangan sampai tingkat kecamatan. Begitu. Bu Osti, mungkin kita agak loncat sedikit nih Bu. Ada yang nanya juga seputar bagaimana pelaporan atau seberapa penting sih pelaporan pajak bagi orang yang tidak menerima pendapatan tetap melalui perusahaan. Karena kan sekarang mulai banyak konten kreator ya Bu ya. Nah itu mereka untuk bayar pajaknya gimana tuh Bu Osti? Oh, untuk yang penghasilannya berarti tidak tetap ya. Bisa bulan ini dapat, bulan ini atau bulan depan nggak dapat, terus bulan berikutnya besar sekali gitu ya. Nah, kita harus paham nih, penghasilan itu apa sih? Penghasilan kan bukan sesuatu yang kita dapat rutin dari perusahaan, enggak kan? Penghasilan itu apapun itu, bagaimanapun itu penghasilan yang kita dapat untuk bisa mencukupi kebutuhan kita, bahkan menambah harta kita gitu ya. Itu harus kita lapor, wajib kita lapor dalam SPT. Itu bisa masuk menggunakan form 1770. Jadi di situ nanti ada tuh peredaran usahanya, berapa sih penghasilan per bulannya, itu dimasukin di rekap dalam 1 tahun berapa sih totalnya gitu kan. Januari saya dapat sekian, nanti Februari nggak dapat, terus di total sampai akhir tahun baru diperhitungkan pajaknya di akhir tahun pajak. Berapa sih totalnya? Berapa kurang bayar pajaknya? Jadi kalau bisa sih ya, kalau punya penghasilan yang nggak rutin, sebaiknya disisihkan gitu loh. Disisihkan berapa dari penghasilan ini berapa PPh-nya itu disisihkan supaya apa? Pada saat perhitungan di akhir tahun pajak kita tuh nggak berat ngeluarinnya, nggak berat untuk bayar pajaknya karena emang sudah kita sisihkan seperti itu. Terus Bu Osti, ini ada tanggapan nih Bu dari pertanyaan kita yang pertama Bu. Ya. Yang nanyanya yang misal dulu sempat bekerja sebagai agen asuransi. Oh iya. Ini dia menanggapinya seperti ini Bu. Tahun kemarin saya dapat tagihan 100.000. Sementara sudah tidak bekerja. Kira-kira gimana ya? Katanya gitu. Oh iya. Lebih menguntungkan NPWP bergabung dengan suami atau sendiri? Oke. Boleh Bu Osti? Oke, kalau saya sih langsung menggabungkan NPWP dengan suami. Toh saya nggak ada perjanjian pisah harta dengan suami. Jadi setelah menikah, saya langsung meleburkan NPWP saya, mengajukan penghapusan NPWP, terus menggabungkan NPWP dengan suami. Itu waktu saya gitu ya. Jadi kalau saran saya, sebaiknya sih menggabungkan aja, jadi satu laporan dengan suami. Kalau sudah terlanjur ada sanksi ya, tagihan 100.000 itu, karena itu memang kewajiban, sebaiknya buat surat jawaban dulu. Ajukan surat ke kantor pajak, beri surat pernyataan kalau saya sudah tidak punya penghasilan dari tahun berapa, misalnya sampai sekarang gitu kan. Laporkan dulu, nanti itu udah nggak ada kewajiban lagi kalau memang tidak ada penghasilan. Cuma khawatirnya gini, kalau kita kadang nggak tahu ya, kita terima penghasilan dan kita ternyata dipotong sama pihak asuransi itu gitu. Kita dipotong, kita ada bukti potong, tapi kita nggak dikasih. Nah itu tuh yang harus diperhatikan tuh. Saat kita terima penghasilan, tapi kita nggak minta bukti potongnya, ternyata si
si pihak asuransi sudah melaporkan itu kan ya, penghasilan kita sudah dilaporkan kan ya ke negara, dan kita nggak terima, kita nggak tahu, kita cuma terima uangnya, tapi kita nggak tanya-tanya, kita punya bukti potong apa enggak kan gitu. Nanti yang ada apa? Ini jadi ada pas diekualisasi, kok di kantor pajak ini ada laporan, tapi kok di orang ini nggak lapor gitu loh. Itu kenapa jadi muncul sanksi itu. Ini orang belum laporin pajaknya, padahal dia punya penghasilan gitu ya. Seandainya apa sih keuntungan kalau istri jadi satu laporan dengan suami? Kenapa sih saya pilih itu gitu? Jadi ada satu keuntungan yang menurut saya sangat menguntungkan ya kalau menurut saya ya. Karena apa? Kalau istri cuma dari satu pemberi kerja, penghasilannya dianggap final. Mau penghasilan istrinya itu sebesar apa, itu dianggap final. Artinya apa? Artinya tidak akan mengakibatkan kurang bayar di laporan pajak suami. Itu akan tetap nihil gitu loh. Mau seberapapun itu, kalau penghasilan istri dari satu pemberi kerja, itu disebut penghasilan final. Itu yang menguntungkan. Jadi menurut saya sebaiknya diurus penggabungan aja sih. Takutnya masih terima bukti potong dari yang tanpa kita ketahui, akhirnya dianggap, oh ini harusnya masih melaporkan loh, karena masih punya penghasilan, seperti itu ya. Jadi lebih baik ajukan surat, ya satu, ajukan surat ke kantor pajak kalau sudah tidak punya penghasilan lagi, supaya kewajiban perpajakannya ditutup, atau dinonefektifkan. Yang kedua, mengajukan penggabungan aja dengan suami, biar jadi satu laporan, nggak ribet ya. Itu sih dari saya. Oke, Bu Osti, kita lanjut pertanyaan lagi nih, boleh? Oke, ada yang nanya nih, Bu. Oke, Bu. Pertanyaan yang tadi nih, Bu, belum sempat. Yang bertanya, orang pribadi apakah harus lapor pajak tiap bulan atau hanya tahunan? Oke, ini orang pribadinya apa dulu nih? Kalau orang pribadinya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, nggak perlu lapor bulanan. Dia lapor 1 tahun sekali aja. Yang tadi ya, yang di awal sudah saya sampaikan, kenapa sih harus lapor tahunan, ya kan? Karena sistem kita sistemnya self assessment ya. Jadi pemerintah mempercayakan kita untuk melaporkan pajak kita masing-masing, gitu. Pertanyaan-pertanyaannya kan nggak bisa kita jawab satu-satu ya, Bu Osti ya. Karena terbatas waktu ya, terus sinyal juga nggak bersahabat kayaknya. Iya. Tapi tenang aja, kalau punya banyak pertanyaan, kirim aja nanti kita bantu jawab ya. Iya, bisa banget nih, DM kita langsung ya Bu ya, biar dijawab langsung juga sama admin kita dan sama Bu Osti, terutama ya Bu ya. Iya, Oke Bu Osti, ini boleh dijelaskan kembali Bu? Oke, kejelasin lagi ya. Semoga nggak bosen nih. Takutnya tadi udah ada yang dengerin terus keputus, ngulang lagi. Oke, jadi gini. Untuk orang pribadi itu nggak wajib maksudnya apa? Orang pribadi yang statusnya sebagai karyawan di perusahaan, artinya dia itu dipotong oleh perusahaan pajaknya, itu nggak wajib untuk melaporkan setiap bulan. Ya, dia nggak wajib melaporkan setiap bulan. Yang wajib itu apa sih? Yang wajib melaporkan setiap bulan apa? Yang punya penghasilan lain. Contohnya kalau dia karyawan juga di satu perusahaan, mungkin dia karyawan di 2 tempat, 3 tempat, artinya kemungkinan dia akan ada bayaran, ada laporan pajak bulanannya gitu. Istilahnya bukan laporan pajak tapi setoran pajak setiap bulan. Yang disebut SSP 25, itu PPh 25. PPh 25 itu wajib dia setor setiap bulan. Itu kalau satu, dia karyawan tapi lebih dari 2 perusahaan, lebih dari 1. Karena apa? Kalau dia lebih dari 1 pemberi kerja, ada kemungkinan di akhir tahun pajak itu dia akan kurang bayar. Kalau dia kurang bayar, artinya dia punya kewajiban untuk mencicil kekurangannya itu di tahun berikutnya. Begitu. Itu PPh 25 itu seperti itu. Mencicil apa? Mencicil kekurangan bayar dia, biar nanti di akhir tahun pajak bayarnya nggak gede gitu kan, karena udah dicicil setiap bulan. Itu kalau karyawan yang punya penghasilan dari 2, dia lebih dari 1 pemberi kerja ya, 2 atau 3 atau apa tuh, udah pasti. Terus orang pribadi yang punya usaha sendiri, misalnya dia tenaga ahli, dia itu
konsultan gitu kan, dia itu penterjemah yang dapat penghasilannya tuh enggak, ini dia boleh menggunakan norma, dia bisa juga menggunakan pembukuan gitu kan. Itu ada kemungkinan akan menyebabkan kurang bayar gitu loh, dia akan ada angsuran di setiap bulannya. Dia cuma wajib menyetorkan saja, itu sih, menyetorkan saja setiap bulan, ya. Kalau yang ada lagi kalau dia UMKM, dia jualan gitu ya, dia dagang, dia UMKM, penghasilan belum nyampe 4,8 setahun. Dia bisa memanfaatkan fasilitas PP 23. Artinya apa? Penghasilan dia setiap bulan distorkan pajaknya tuh 0,5% setiap bulan. Nah, itu final tuh. Akhir tahun pajak udah nggak bayar-bayar lagi karena final ya penghasilannya ya. Tapi syaratnya apa? Dia harus mengajukan dulu nih. Dia berhak nggak? Dia memenuhi syarat nggak untuk mengajukan itu? Gitu. Jadi yang tadi saya bilang, kalau dia karyawan dari satu pemberi kerja, nggak ada kewajiban untuk melaporkan setiap bulan, nggak ada kewajiban. Cuma setahun sekali aja udah laporin aja tuh. Dapat dari perusahaan bukti potong, masukin dalam lembar SPT tahunan, lapor udah dan selesai, nggak ada kurang bayar. Tapi kalau karyawan yang tadi, yang orang-orang pribadi yang tadi, punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, dia punya usaha, dia seorang tenaga ahli, ya ada kemungkinan lah dia bayar PPh 25 setiap bulan, istilah mengangsur ya. Jadi bukan kewajiban lapor, nggak ada sih kewajiban lapornya. Begitu sih. Mudah-mudahan cukup jelas ya, cukup menjawab ya. Cukup jelas banget. Iya, Kalau masih dari satu kurang, itu deh DM aja kalau masih kurang. pertanyaan tuh menjelas banget ya penjelasan dari Bu Osti. Terima kasih ya Bu Osti. Untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau ada yang mau nanya-nanya bisa DM langsung ke kita, nanti dibantu jawab sama Bu Osti juga. Dan buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa laporan pajak itu terakhir 31 Maret. Yang belum lapor, ayo wajib lapor karena orang bijak itu pasti wajib lapor pajak. Betul ya Bu Osti ya? Taat pajak ya. Taat pajak ya. Oke. Benar-benar. Oke Ibu Osti, kita akhiri live kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Bu Osti terima kasih banget untuk penjelasannya seputar pajak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Osti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Iya, salam sehat juga Ibu.